Para mahasiswa yang saya kasihi, selanjutnya kita akan beranjak penyusunan pembelian bahan baku, penyusunan anggaran pembelian bahan baku untuk memproduksi barang yang tadi sebesar 880. Untuk kita perlu bahan baku, ya, perlu bahan baku. Untuk itu kita harus membuat anggaran pembelian bahan baku. Perlu saya ingatkan juga bahwa untuk memproduksi barang tersebut bahan yang digunakan banyak, ya, banyak macamnya, banyak ragamnya, dan banyak jumlahnya. Nah, yang akan kita susun di sini adalah anggaran bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama dari barang tersebut. Bahan utama yang bisa kita identifikasi ke produk akhir. Misalkan kita memproduksi meja, maka bahan baku utamanya adalah bahan baku utamanya adalah kayu atau besi. Ya, Anda lihat yang meja di sini itu. Adapun bahan selain itu atau disebut bahan penolong atau bahan pembantu itu tidak termasuk dalam kategori, ya, bahan baku, tapi nanti itu termasuk di dalam biaya overhead pabrik. Nanti akan kita jelaskan. Oke. Untuk pembelian bahan baku, kita juga harus tahu apakah untuk satu unit barang jadi itu bahan bakunya diperlukan 1 unit atau 2 unit atau 3 unit atau berapa. Ini perlu kita tentukan. Kalau 1 unit barang jadi itu bahan bakunya 1 unit juga, oke, kita tidak masalah, kita anggap sama 1. Tapi kalau 1 unit barang jadi itu berasal dari 2 unit bahan baku, maka untuk selanjutnya kita akan kalikan 2, ya. Oke. Nah, di soal ini kita anggap saja 1 unit barang jadi itu sama dengan 1 unit bahan baku. Nah, ini pertanyaan saya lagi akan saya sampaikan sama. Apakah jumlah yang akan diproduksi sama dengan jumlah bahan baku yang kita beli? Akan sama enggak? Jawabannya sama kayak tadi, bisa sama, ya, bisa sama-sama 880, bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Dan ini juga tergantung dari kebijakan persediaan bahan baku yang ada. Sama kayak tadi. Jadi kalau di contoh soal ini disebutkan saldo bahan baku di akhir bulan itu sebesar 474 dan di awal bulan sebesar 264. Ini ada hitungannya, mungkin Anda bisa lihat di soal. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa banyak bahan baku yang akan kita beli, ya. Jadi di sini yang di bulan Januari, jadi kita selanjutnya bulan Januari, ya, adalah produksi di bulan Januari 880, kita tambahkan dengan persediaan akhir di bulan Januari itu yang kita harapkan berapa? 474, sehingga kebutuhan bahan baku adalah 880 ditambah 474 menjadi sebesar 1354. Jadi adalah bahan baku yang harus tersedia adalah sebanyak 1354 unit. Oke, sama. Apakah sebanyak ini yang kita beli? Tentu kita
kita lihat dulu apakah ada persediaan awal yang sudah ada di gudang. Kalau sudah ada, kita kurangi. Ternyata ada kan tadi, ada sebesar 264 unit. Sehingga setelah kita kurangi 1354 unit dengan 264 unit, dapatlah jumlah bahan baku yang akan kita beli di bulan Januari sebesar 1090 unit. Ya, Anda lihat di jawaban mungkin 1090 unit. Jadi tidak sama, ya, tidak sama dengan jumlah yang diproduksi. Ya, jadi ini yang mempengaruhi sama tidaknya itu adalah saldo awal dan saldo akhir dari barang tersebut. Kalau saldo awal dan saldo akhirnya sama, maka jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang dibeli itu akan sama. Demikian.